怎么回事？大姐、二姐，小妹，他接住了，赶快跑！这个猎奇，吓我一跳，不一定接得住。南巡，难道说我们宗门还有何为名？挡住了。Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan akhirnya kita bakal bertemu dengan Lord Suyang lagi ya guys ya. Kali ini bakalan seru banget nih guys. Yes, di part 17 episode 19 kali ini kita semua bakal melihat yang namanya Suyang pergi melawan sekte 10.000 pedang. Ini bakal seru karena banyak bertarungnya nih. Nah lo, mantap kan? Apalagi ada sedikit fakta menarik soal si naga gila nanti. So, mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana semuanya sudah melihat. Pokoknya di part kemarin itu kocak parah dah. Dimulai dari Suyang yang pergi ke rumah lelang Ling Pao, cabang dari sekte Tianyang. Ternyata di sana juga sudah ada tetua Chang. Dia awalnya diminta oleh Tian Yu untuk membawa mereka ke ruang rahasia. Siapa tahu kan di sana ada petunjuk soal si naga gila. Awalnya sih tetua Chang nggak terima guys, karena ruang rahasia di sana itu ada sesuatu hal. Tapi Suyang memaksa sehingga tetua Chang yang marah pun mulai menyerang mereka guys. Dan pertarungan pun terjadi. Dengan mudah Suyang bentalkan sampai keluar atap dan dibanting kembali ke bawah. Dan tetua Chang pun auto pingsan. Namun untungnya ada si wanita baju merah yang tahu di manakah ruang rahasianya. Sehingga mereka pun sampai ke ruang rahasia guys. Dan sayangnya di sana tidak ada petunjuk sama sekali. Mungkin memang rumah lelang Ling Pao nggak ada hubungannya dengan pencurian sang naga gila. Tapi ada satu hal yang cukup unik, di mana ada sebuah gulungan dilindungi oleh formasi khusus. Dan ketika dibuka, ternyata ada lukisan si tetua Chang yang dengan tampilan wanita alias banci guys. Aduh, ada-ada aja ini kelakuan si tua bangka ya. Masih bisa jadi banci aja. Sehingga tetua Chang memberikan kapal terbangnya agar si Suyang menutup mulut. Dan kita pun masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, di sisi lain, tepatnya di sekte 10.000 pedang, ada banyak sekali orang yang ditangkap. Ternyata orang-orang itu sengaja ditangkap untuk menjadi pengorbanan segel sang naga gila. Kan kalian ingat, setiap tetesan darah manusia tipe Yang itu bakal memperkuat segel berelemen yin guys. Jadi singkatnya itu ada yin dan yang dan mereka saling bertabrakan. Di sana juga sudah ada kolam hijau dengan air kimia yang bisa membuat manusia meninggoy seketika tanpa merasakan sakit. Air itu bakal menghancurkan daging dan darah kita dengan cepat guys. Jadi singkatnya kalau badan kita masuk ke sana langsung auto meleleh. Nggak sakit dari mana coba. Mereka terus memohon agar dilepaskan, masih belum siap meninggal. Tapi sayangnya orang-orang ini tidak peduli guys. Mereka pun menarik satu persatu dan membawanya ke kolam kimia. Namun belum sempat dilempar, muncullah suara besar dari langit. Ternyata itu adalah klakson Lord Suyang bersama teman-temannya yang menyaksikan kejadian keji itu. Dan di antara orang-orang yang mau dikorbankan itu, ada dua kakak perempuannya Ningmei guys. Sannya memastikan agar nggak perlu khawatir selama ada leluhur Lord Suyangnya. Semuanya bakal baik-baik saja. Yes, jelas dong. 有老祖在，不会有事的。
Para murid sekte puluhan ribu pedang malah berpikir Su Yang dan kawan-kawannya datang ingin merampok. Mereka juga meremehkan Su Yang. Bagi mereka, sekte Tianlan merupakan sekte paling lemah seantero jagat raya, guys. Su Yang hanya ingin bertemu dengan patriark mereka, tapi malah dihina-hina karena hanya seorang tahap pemurnian Qi. Sehingga salah satu dari mereka mengeluarkan pedang cahaya mengalir bintang dingin. Katanya kekuatan teknik pedang ini bahkan bisa menghancurkan batu sebesar gedung. Gedung yang mana nih? Gedung koloni semut kali ya. Singapura. Jadi seperti ini ya sekte kalian memperlakukan tamu. Mereka semua terkejut-kejut saat melihat teknik pedang itu dihentikan dengan mudah. Padahal sudah berada di ranah Yuan Ying pula. Karena sudah begini, Su Yang bakal memberikan hadiah khusus. Serangan pedang tadi pun dia serap dan dia ubah menjadi miliknya, guys. Dan serangan balik pun dilancarkan, membuat semua orang auto panik dan kabur. San Yang dan Ning Mei disuruh turun untuk melihat orang-orang yang ditangkap. Sementara Su Yang bakal menemui patriarknya langsung. Baru aja turun, tiba-tiba tua. Su Yang langsung diserang oleh pedang. Dan orang menyerangnya adalah Wang Patian, patriark dari sekte puluhan ribu pedang. Su Yang jadi merasa tidak heran kenapa murid-murid di sini itu begitu barbar. Ternyata patriarknya sendiri aja orang yang ceroboh, guys. Kayak gitu, main asal serang aja tanpa melihat siapakah itu. Patian bisa merasakan betul Su Yang sangat kuat. Menyadari ada bahaya, Wang Patian segera mundur. Dia kira si Su Yang itu bakal menyerang, guys. Ternyata cuma bersihin debu yang ada di pundaknya. Tentu Wang Patian ingin tahu apa urusan Su Yang datang kemari. Dia hanya ingin mencari naga gila yang dicuri, guys. Tapi tidak pernah menyangka respon orang-orang sekte pedang seperti ini. Sungguh sangat disayangkan, bukan? Sepertinya sudah sangat lama sekte pedang tidak diberikan pelajaran. Waduh, berarti Su Yang dulunya itu pernah menundukkan sekte pedang nih, guys. Setahu Wang Patian, naga gila sangat sulit untuk dijinakkan dan dikendalikan. Tapi masa ia dicuri? Dia pun menebak hal lain, tapi nampaknya Wang Patian masih tidak terima murid-muridnya dikalahkan oleh musuh di tahap pemurnian Qi. Ceritanya gengsi nih, guys. Masa iya sekte pedang yang sangat terkenal di seluruh kota kalah dari satu orang yang ranahnya paling rendah, tahap pemurnian Qi pula. Kan kesannya malu banget kan diomongin sama klan lain nanti. Di satu sisi, Patian bakal melancarkan serangan terkuatnya karena dia tahu ada yang aneh dengan Su Yang satu ini. Karena sudah begini, Su Yang pun mengeluarkan pedangnya. Sehingga gerakan pertama dari ketiga teknik guntur pun dikeluarkan. Sayangnya, serangan itu dengan mudah ditahan oleh Su Yang. Mau dari belakang, dari depan, samping, semuanya ditahan dengan mudah. Patian sadar Su Yang itu cuma bermain-main saja melawan dia, guys. Habisnya semua serangannya itu bisa ditebak dan Su Yang cuma nahan-nahan doang. Kesannya kayak main-main gitu. Gerakan kedua guntur pun dikeluarkan dan tuer. Sekali tebas sama Su Yang, Patian auto terpental. Su Yang mengakui kedua gerakan barusan tidak buruk. Tapi sayangnya pedang miliknya bisa menembas apa saja, anjay. Patian melihat Su Yang sangat sombong
Dia memastikan gerakan terakhirnya bisa memanggil kekuatan petir langit dan bumi. Tapi lagi asik ngebacot, itu malah diserang sama Su Yang. Tentu itu membuat Wang Patien kaget bukan main. Bagaimana tidak guys? Padahal yang ada di belakangnya itu adalah gunung berisikan besi dan baja puluhan ribu tahun. Kok bisa dihancurkan oleh Su Yang hanya dengan satu serangan? Sungguh gila kan? Su Yang pun ingin agar Patien mengatakan apa yang dia tahu. Patien mulai menceritakan di antara sekte besar mereka, ada pepatah atau legenda mengatakan, selama bisa memurnikan aura ganas dari sang naga gila, maka kekuatan mereka bakal meningkat drastis. Tapi auranya terlalu kuat, jadi nggak ada orang yang bisa menjinakkannya guys. Bahkan gak ada orang yang berani mencobanya juga. Karena jikalau gak hati-hati malah bisa termakan amarah dan jadi gila guys. Su Yang pun akhirnya mengerti. Sekte yang bisa menghancurkan segel naga gila bukanlah sekte ribuan pedang ini. Pastilah dari sekte Mo Yun. Namun sebelum Su Yang pergi, Patien ingin tahu teknik apa yang digunakan oleh Su Yang sebelumnya bisa membelah sebuah gunung. Namun Su Yang menjawab dia cuman asal menebas, nggak perlu ada nama teknik apapun. Buset, ngeri kali bang. Asal nebas tapi satu bukit bisa dihancurkan. Nah ini yang Mimin suka nih. Mimin baru sadar sedari awal Su Yang itu nggak pernah menyebutkan nama tekniknya guys. Setiap dia keluarin kekuatan itu cuman ngomong kayak mati atau enggak pergi gitu doang. Nggak pernah ada tuh yang namanya nyebut-nyebut nama teknik sama sekali. Keren-keren. Membuat Patien bingung siapakah Su Yang dan seberapa kuatkah dia. Singkat cerita, Su Yang akhirnya sampai ke sekte Mo Yun. Dia merasa sekte Mo Yun yang kaya raya itu sangat menyebalkan. Bisa-bisanya membangun gerbang gunung begitu megah. Ini mah ceritanya Su Yang iri guys. Karena kan sekte Tianlan mereka itu masih jelek banget gerbangnya. Sehingga kekuatan pendeteksi pun dia keluarkan. Dan dia bisa merasakan betul ada aura sang naga gila di sini guys. Mari coba kita lihat gimanakah Su Yang melawan sekte Mo Yun yang lebih kuat daripada sekte pedang. Oke guys, langsung saja buat spoiler part 18 mendatang, episode 20 Lian Shi Shuang Nian. Kita semua bakal melihat ada salah satu tetua, entah tetua atau patriark dari sekte Mo Yun. Dia tuh bakal menggunakan harta khusus gitu. Di sini dia memastikan walaupun harus menggunakan 100 pil monster terbaik, mau itu si Su Yang dewa atau apapun itu, pasti bakal terbantai dengan satu serangannya ini. Mantap nih kayaknya nih. Sementara ada sosok naga gila yang menyerang dua praktisi sekaligus. Entah di manakah itu, ternyata Su Yang dijebak oleh sang musuh dan dia sudah menyiapkan 100 pil monster kelas terbaik untuk membantai Su Yang. Seketika satu sekte Mo Yun pun membeku jadi es. Sementara akhirnya Su Yang bertemu dengan si naga gila yang dicari-cari guys. Mantap nih. Berarti benar ya, episode selanjutnya bakalan full bertarung lagi. Gimana guys, penasaran kan? Selesai dulu untuk part 17 Lian Shi Shuang Nian, 100,000 of Refining Qi, atau 100.000 pemurnian Qi. Dan update lagi nanti untuk part-part selanjutnya dan pastinya hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.